Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Nah, kita tahu basis ortonormal. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah basis ortonormal ini memenuhi atau baik untuk koordinat sistem? Ya, pada sistem koordinat. Nah, sebagai contoh adalah basis standar. Ya, kita bisa tuliskan jika kita punya basis standar. Ya, kita punya basis standar untuk Rn. Nah, ini akan sama dengan kita punya vektor. Kita punya kumpulan 1, 0 sampai dengan 0. Ini untuk vektor pertama. Dan untuk vektor yang kedua, kita punya 0, 1 sampai 0. Ya, sampai dengan vektor 0, 0, 0 di sini. Nah, basis standar di sini merupakan kumpulan ortonormal. Ya, ini adalah basis ortonormal. Ya. Nah, kita bisa dapatkan panjang ini dari vektor yang ini, basis-basis ini. Nah, kita akan dapatkan 1, ini 0, yang merupakan dot product dari semua ini. Nah, kemudian kita akan punya panjang dari basis ortonormal ini sama dengan 1. Ini, jadi ini memenuhi sistem koordinat. Ya, saya mungkin akan tunjukkan bagaimana basis ortonormal bagus dipakai untuk sistem koordinat. Ya, jika saya punya kumpulan vektor B, ya V1, V2 sampai dengan VK. Nah, semua ini adalah basis ortonormal. Ya, untuk vektor V. Nah, kita punya dimensi K di sini karena kita punya vektor basis di sini K yang menunjukkan jumlah dimensi. Nah, kita akan lihat bagaimana sistem koordinat dari ini yang merepresentasikan vektor ini, basis ini. Nah, karena ini akan kita lihat apakah basis ortonormal ini bagus untuk sistem koordinat. Jadi jika ada vektor X yang merupakan anggota dari V, X merepresentasikan kombinasi linear dari semua ini. Nah, jadi X sama dengan konstanta 1 dikalikan V1 ditambah dengan konstanta 2 dikalikan V2 ditambah sampai dengan konstanta I kali VI. Ya, ini sampai dengan konstanta K dikalikan vektor K. Nah, ini merupakan anggota dari matriks tadi yang merupakan kombinasi linear. Nah, sekarang bagaimana kita lakukan dot product dari ini? Nah, jika tadi kita punya VI dot X ini sama dengan C1 dikalikan VI dot V1 ditambahkan dengan C2 kali VI dot V2 ditambah sampai dengan CI dikalikan VI dot VI sampai dengan ini tambah CK kali VI dot VK. Nah, ini adalah kumpulan ortonormal, yang artinya setiap basis yang di sini, jika kita lakukan dot product ini, maka hasilnya akan sama dengan 0. Jadi, ini sama dengan, ya ini 0 dikalikan C1, ini juga 0. Nah, ini juga 0.
Nah, semua di sini sama dengan 0 kecuali kecuali VI. Nah, karena VI ini kita akan bisa operasikan. Nah, karena dua bagian ini adalah ortonormal dan ini adalah ortonormal yang memiliki panjang 1, maka VI ini sama dengan 1. Nah, jadi VI dot X ini yang merupakan tadi anggota dari matriks CI sama dengan CI. Nah, kemudian kita akan lihat di sini hasil ini merupakan memiliki sistem koordinat terhadap basis. Ya, kita akan lihat di sini sistem koordinat jika kita ingin merepresentasikan vektor X yang merupakan anggota dari matriks. Nah, dengan koordinat terhadap basis di sini, maka kita tuliskan ini X terhadap B ini sama dengan koordinat yang merupakan koefisien pada vektor basis yang berbeda. Jadi semua yang di sini yaitu C1, C2, CI sampai dengan CK. Nah, kita punya dimensi K pada matriks ini. Nah, sekarang kita dapat tentukan bagaimanakah vektor X ini. Vektor X terhadap matriks B ini. Nah, jika kita punya X terhadap koordinat B, sistem koordinat B dikalikan dengan konstanta, hasilnya sama dengan X. Nah, jika kita punya X dan kita punya C yang berkebalikan, maka pada persamaan ini sama dengan C inverse dikalikan X. Nah, ini jika dan hanya jika C adalah berkebalikan, bukan matriks kuadrat. Nah, jadi kita dapatkan ini, kita aplikasikan ke sini. Nah, kemudian dari hasil ini kita X ini akan dapat memberikan solusi pada basis ini, pada basis X terhadap B. Nah, di sini kita punya koordinat X. Nah, koordinat X terhadap B ini sama dengan vektor basis pertama itu V1 kalikan X. Kemudian kita punya C1 di sini. Nah, vektor basis yang kedua adalah V2 dikalikan X. Kemudian ini sampai dengan vektor basis VK dikalikan X. Nah, ini secara definisi seperti ini. Nah, sekarang mari kita lihat contoh yang lebih konkret. Misalkan saya punya dua vektor. Saya punya dua vektor V1 sama dengan 3/5. Di sini 3/5 dan 4/5. Dan vektor kedua sama dengan vektor kedua sama dengan min 4/5 dengan 3/5. Nah, jika kita punya kumpulan B sama dengan V1 dan V2. Nah, sekarang kita akan lihat kumpulan ortonormal ini, kita akan buktikan berapakah panjang dari V1 kuadrat. V1 kuadrat sama dengan, ini akan sama dengan 3/5 kuadrat, 9/25 tambah 4/5 kuadrat, 16/25. Ini akan sama dengan 25/25 sama dengan 1. Jadi, panjang dari V1 kuadrat
1, sedangkan V2 kuadratkan ini jadi min 4/5 adalah 9/25, 3/5 kuadrat adalah, di sini 16/25, 3/5 kuadrat 9/25 ini sama dengan 25/25 sama dengan 1. Jadi panjang dari vektor V1 dan V2 sama dengan 1. Nah, yang merupakan ortogonal satu sama lain. Jadi V1 dot V2 sama dengan, ya kita kalikan, ini menjadi min 12/25 ditambahkan 4/5 kali 3/5 adalah 12/25 sama dengan 0. Nah, jadi kita tahu secara definisi kumpulan ini V1 V2 adalah kumpulan ortonormal yang merupakan linier bebas. Nah, jadi matriks B merupakan basis tadi untuk vektor V, untuk V. Nah, sebenarnya di sini kita akan lihat ini adalah basis R2. Ya, B ini basis R2. Kita punya tadi dua vektor yang yang linier bebas pada basisnya, sehingga jarak dari dua dimensi merupakan R2. Nah, R2 di sini. Ya, nah kita akan lihat anggota dari R2 ini, misalnya kita punya X, ya ini sama dengan angka random, misalnya 9 dan min 2. Nah, jika kita tidak tahu apakah ini basis ortonormal, kita ingin tentukan X terhadap koordinat B, maka kita akan rubah matriks basisnya. Nah, kita tadi dapatkan 3/5, ya di matriksnya 3/5 dan 4/5. Kemudian untuk vektor kedua min 4/5 dan 3/5. Kemudian vektor ini kita kalikan dengan X terhadap koordinat B, ini akan sama dengan X, ya X tadi kita punya 9 dan min 2 pada koordinat standar yang ini. Nah, jadi solusi ini kita akan dapatkan tadi kumpulan basis ortonormal dari pemecahan persamaan ini. Kita bisa katakan bahwa X yang terhadap koordinat B akan sama dengan V1. Kita punya V1 ini dikalikan X. V1 dikali dot X, kemudian yang V2 dot X yang merupakan basis ortonormal. Ini akan sama dengan X adalah 9 dan min 2. Jadi kita bisa tuliskan ini X dan ini adalah V1. Nah, kita bisa operasikan, jadi 9 dikalikan 3/5 adalah 27/5 ditambahkan min 2 dikali 4/5. Ya, min 2 dikalikan 4/5 sama dengan min 8/5. Jadi di sini min 8/5. Dan yang vektor kedua V2 dot X. Jadi 9 dikalikan tadi min 4/5 adalah min 36/5 ditambahkan min 2 dikali 3/5. Min 2 dikali 3/5 min 6/5. Nah, jadi ini X terhadap koordinat B, hasilnya adalah ini. Nah, kita bisa sederhanakan hasil penjumlahan yang ini menjadi 27/5 dikurang 8/5, 19/5, min 36/5, dikurang 6/5, min 42/5. Nah, kita dapatkan ini adalah solusinya. Nah, jadi jika kita punya basis ortonormal terhadap koordinat basis,
Maka di sini kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ya, pada contoh kasus ini adalah pada R2. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa sistem ini dari dot product ini merupakan basis ortonormal. Ya, apakah tadi baik merepresentasikan sistem koordinat? Ya, kita bisa jawab bahwa sangat mudah menentukan koordinat pada basis ortonormal. Ya, atau pada koordinat terhadap basis ortonormal. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.